Selamat pagi, semangat pagi teman-teman trader, besti-besti aku. Hari ini aku mau sharing soal smart money concept ya. Karena banyak banget yang nanya smart money concept itu apa sih gitu. Jadi smart money concept ini kami pakai karena lebih mudah untuk melihat institusi bergerak gitu. Nah, smart money concept ini kita gunakan terutama di perdagangan yang memiliki volatilitasnya tinggi. Tapi sebenarnya sih semua bisa berlaku ya, termasuk di saham, termasuk di kripto dan lain-lain. Karena sebenarnya kan penggerak utama dari perdagangan market kita itu kan sebenarnya ada institusi itu yang uang-uang besar itu justru yang menggerakkan, sehingga price actionnya kita bisa lihat gitu. Nah, di dalam smart money concept ini yang kita pelajari itu sebenarnya adalah cerita gitu ya, narasi. Kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu, kenapa lari ke sini, kenapa lari ke situ. Jadi bukan sekedar belajar tentang candle, bukan belajar tentang support resisten, enggak. Kita belajarnya itu tentang ada cerita apa di balik setiap candle itu gitu. Di balik susunan candle yang menjadi pattern itu, cerita di baliknya apa, narasinya apa, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu gitu loh. Itu yang menjadi patokan dan jadi lebih menarik gitu, karena kita tahu betul apa yang terjadi, terus kemudian kita bisa memprediksi sesuatu berdasarkan yang terjadi saat ini gitu kan. Dia larinya kemana, arahnya kemana gitu, sehingga dengan kita tahu arahnya kita jadi lebih mudah untuk mencapai tujuan. Smart money concept adalah rambu-rambunya gitu ya. Pada hari ini kita hanya akan membatasi, saya mau sharing tentang 6 hal aja dulu ya. Yang pertama ada fair value gap, yang kedua ada order block, 3 break of structure atau BOS, 4 CHOCH atau change of character, dan 5 inducement, 6 liquidity sweep. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah istilah yang sering digunakan di dalam smart money concept. Kita bahas satu persatu ya Besti. Yang pertama dari FVG dulu, fair value gap. Nah, fair value gap itu terjadi, contohnya misalnya di sini ya. Nah, contohnya ini nih ya. Ada candle, terus kemudian dia ada, ini namanya FVG, bullish FVG ya. Kalau yang ini bearish FVG ya. Nah, kenapa bisa terjadi FVG? Gini, transaksi itu bisa terjadi kalau kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, menganggap bahwa harganya fair, ya kan? Jadi fair value yang ditransaksikan adalah fair value-nya. Mereka bersepakat, oke, harganya fair dah menurut gua, ya udah deh jadi. Ya itulah transaksi. Gitu. Tetapi kadang-kadang ada satu masa di mana harga itu bergerak cukup cepat. Ya, contohnya ini candlenya cepat nih, gitu. Sehingga ini kita sebutnya imbalance. Fair value-nya udah nggak dilihat nih, berarti ada institusi masuk kan. Dia butuh barang, terus kemudian dia nggak peduli harganya, pokoknya karena gue butuh, ya gue beli aja gitu. Contohnya,
kamu pada saat butuh beras gitu ya buat keluarga di rumah, di luaran nggak ada barang, kamu punya uang. Jadi berapapun beras yang ditawarkan ke kamu kan kamu beli, kamu udah nggak lihat harga. Begitu, ya kan? Ini kalau bullish. Begitu juga bearish. Waktu kamu lagi butuh uang banget nih, gitu ya, untuk kebutuhan. Kamu punya barang, kamu mau jual. Ya ditawar berapapun, kamu kasih, gitu. Kenapa? Kamu butuh uangnya. Nah, jadi itulah yang membedakan bearish fair value gap dengan bullish, karena keduanya itu digerakkan oleh kepentingan. Ya, dalam hal ini ya kepentingan institusi, karena ini kan besar sekali volume di sini. Nah, pada saat dia naik begitu, terjadilah imbalance, dan imbalance ini artinya harga tuh sudah nggak fair gitu loh. Sehingga kalau fair value gap-nya ini valid, maka harga pasti akan kembali lagi ke FVG supaya terjadi equilibrium, keseimbangan gitu. Artinya fair value-nya tercipta lagi. Itulah kenapa mengerti FVG itu penting gitu. Jadi yang kita sampaikan ini adalah psikologi di balik itu, ya, Besti ya. Itu fair value gap. Jadi fair value gap ini sebenarnya adalah imbalance gitu. Bukan karena marketnya bagus atau gimana, enggak. Sebetulnya dia imbalance. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah order block. Nah, order block itu adalah satu keadaan di mana terjadi persis sebelum price action yang besar. Contohnya ini gitu ya. Ini nih order block nih, valid. Nah, makanya di sini dikotakin sama sistem kita gitu. Indikator kita langsung kasih kode bahwa ini adalah order block. Jadi order block itu tercipta ketika market mengalami sebuah tren dan kemudian ada pihak-pihak yang ingin nahan harga atau butuh barang atau apa gitu ya. Terus dia numpuk order nih di bawah sini. Karena dia merasa oh ini harga oke nih ya, udah fair gitu. Jadi dia ambil, dia taruh semua orderan di sini. Orderan di sini jadi numpuk banyak sekali. Jadi begitu harga tersentuh, kemudian mulailah perlawanan dari sisi baliknya. Kalau ini adalah tren turun, maka seller yang berkuasa. Tapi ketika order block di sini buyer lagi butuh barang, kemudian ini tersentuh, order mereka keambil, ternyata belum cukup, maka si buyer akan terus beli terus sudah. Karena yang di bawah udah dapat, yang atas dia udah nggak pusing nih, gitu. Ya, jadi secara average kan dia dapatnya harganya bawah ini, dia ambil tuh cuman buat nambahin barang aja, gitu. Yang bawahnya udah dapat, gitu. Ini juga sama, ketika dia udah naik, dia mau ada price action ke bawah, order block juga di sini ditumpukin order di sini sehingga harga kemudian ke bawah. Jadi order block itu persis sebelum ada price action yang signifikan gitu. Misalnya di sini juga ada order block karena dia mau naikkan gitu. Atau di sini juga sama. Di sini juga kebentuk nih order block. Di sini order block, di sini order block. Makanya di sini sistem mendeteksi ada antrian yang cukup tebel nih di sini gitu, karena ada order block ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu cerita narasinya gitu, nggak cuman tahu oh ini candlenya naik turun, tapi kita nggak tahu narasinya. Kalau nggak tahu narasinya, bagaimana bisa menentukan arah? Gitu. Terus kemudian yang ketiga, BOS atau break of structure. Aduh, susah banget ngomongnya. Nah, BOS itu biasanya terjadi di dalam sebuah tren. Ya, misalnya ini BOS, ini tren turun.
nih break of structure, dia turun lagi gitu ya. Saya cari, nah ini ada agak panjang ya, naik, terus kemudian ini break of structure karena udah nge-break yang ini, kemudian dia koreksi, break of structure lagi, break of structure lagi, break of structure lagi sampai dia change of character gitu. Begitu dia change of character, dia langsung berubah. Nah, itu bedanya antara break of structure dengan change of character. Break of structure biasanya continuity dari trend. Sementara change of character adalah sinyal bahwa tren berubah arah. Nah, di sistem kita emang udah otomatis sih ya. Jadi selama dia BOS ya tahan aja terus gitu. Tapi begitu dia change karakter langsung waspada, hati-hati karena tren bisa berbalik arah. Gitu teman-teman. Nah, ini penting karena buat pemain-pemain yang jangka panjang, pemain yang nge-swing, BOS itu jadi sangat crucial gitu ya untuk mengerti. Atau kita mau ngejar reversal yang kita pakai change of character. Jadi 3 syarat entry itu kan masih diapalin ya, ada change of character, ada liquidity sweep, dan tercipta FVG. Nah itu valid untuk entry. Di luar itu kurang valid untuk entry. Gitu ya. Jadi sekali lagi break of structure ini terjadi karena harga terus mengikuti tren. Sementara change of character itu sisi sebaliknya yang ngambil alih panggung. Kalau dia tren naik, seller masuk heavy gitu ya, sellernya ambil alih, jadinya dia turun jadi tren yang bearish gitu. Nah, udah mau 15 menit. Oke, inducement. Inducement itu terjadi seperti ini. Ini inducement nih. Jadi sudah ada resisten, kemudian ada kenaikan, tapi dia nggak sampai ke resisten. Ini inducement. Ini lebih banyak kayak tipu-tipuan. Dia mau ngambil buy side liquidity nih di atas. Gitu. Jadi begitu udah diambil dia turun lagi. Itu inducement. Contohnya ini juga sama. Jadi ini untuk tanda bahwa ternyata tren tidak bisa dipatahkan gitu. Nggak nyampe. Di sini ada resisten. Dia cuman sampai sini ya turun lagi. Itulah inducement. Ini bahaya sekali dan ini teman-teman harus paham ya. Karena kalau turun kan berarti ini buyer yang mau ambil alih tapi nggak kuat. Akhirnya nyerah dia. Seller ambil alih lagi yang berkuasa lagi. Nah, terakhir liquidity sweep. Liquidity sweep itu diambil seperti ini nih contohnya. Jadi dia udah tren naik. Nah, ketika dia mau turun diambil dulu nih liquidity, diambil semua. Sekalian nanti akhirnya ambil ini kan ke atas ini, kalau dia udah break dari sini kan pasti di sini banyak yang ngantri nih untuk beli. Ya, jadi diambil buy side liquidity. Habis itu turun, yang sini ya bengong aja cengok megangin ngeliatin monitor gitu ya, kok turun ya gitu ya, karena lu diambil liquidity-nya doang gitu, ditipu. Contohnya ini. Begitu turun, pas dia mau naik, diambil dulu liquidity-nya pakai John Wick. Nah, ada John Wick nongol di sini ya. Jadi wick-nya panjang lah gitu. Jadi setelah dia ambil, ini tanda bahwa dia mau reversal. Tapi apakah 100%? Nanti dulu. Harus lihat konfirmasi. Pokoknya tetap sebelum entry ada syarat-syarat entry yang harus kita patuhi gitu. Jadi jangan asal entry aja. Nah, untuk sementara karena udah mau 15 menit, ini baru definisinya. Nanti next video saya nanti coba buatkan lagi untuk gimana cara pakainya ya. Jadi teman-teman stay tune terus. Hopefully saya ada waktu lagi nanti untuk bikinin video-video edukasi supaya teman-teman juga makin ngerti ya. Bersama kita belajarnya bareng-bareng di sini. Nggak ada yang lebih pinter. Oke, thank you banget udah nonton. Salam sehat selalu ya. Semoga selalu beruntung, selalu sehat, dan bye-bye bestie.